Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 2304010064, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Farmasi, Universitas Perjuangan. Dosen pengampu Ibu Apoteker Susanti S.Pharm MSI. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditugaskan pada mata kuliahan Teori Mikrobiologi. Akan mereview jurnal yang berjudul Potensi Ekstrak Daun Lindur Bruguiera gymnorrhiza dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nama jurnalnya yaitu JPB. Perikanan dan Kelautan, volume 18, nomor 294 halaman. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Tanaman lindur. Tanaman lindur merupakan salah satu jenis tanaman mangrove yang dapat tumbuh pada kondisi salinitas rendah dan aresi yang baik. Ekstrak lindur memiliki kandungan senyawa fitokimia sehingga berpotensi diaplikasikan sebagai antibakteri pada bidang pangan maupun kesehatan. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi potensi antibakteri dari ekstrak daun tanaman lindur terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Metode pengujian yang digunakan yaitu adalah ekstraksi bertingkat menggunakan proses maserasi dengan menggunakan pelarut N-heksana, etil asetat, dan etanol. Ekstrak yang diperoleh kemudian dilakukan uji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar. Bahan yang digunakan pada metode ini yaitu daun tanaman lindur yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kawasan ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pelarut N-heksana, etil asetat, dan etanol digunakan pada proses maserasi. Reaksinya yaitu Dragonroth, reaksi Wagner, reaksi Mayer, kloroform, anhidrat asetat, asam sulfat asetat, serbuk magnesium, asam sulfat pekat, amil alkohol, air panas, larutan HCl, etanol 70%, larutan FeCl3 5%, dan larutan FeCl3 10%, digunakan untuk uji fitokimia. Aquades, chloramphenicol, media nutrien agar, media nutrien broth, media Muller-Hinton agar, serta isolat bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Digunakan untuk uji aktivitas antibakteri. Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah jangka sorong, open, pengering, refrigerator, timbangan digital, orbital shaker, kertas saring, rotary vacuum evaporator, vortex, inkubator, autoclave, dan spektrofotometri UV vis. Pada metode tahapan ini yaitu terdapat tahapan respirasi dan ekstraksi. Yang kedua yaitu tahapan uji fitokimia. Tahapan uji fitokimia ini terdiri dari 6 jenis yaitu uji alkaloid, uji steroid dan triterpenoid. Yang ketiga uji flavonoid. Yang keempat yaitu uji fenol hidroquinon. Yang kelima yaitu uji saponin. Yang keenam terakhir yaitu uji tanin. Baik, dapat dilihat pada tabel 1, pengujian fitokimia pada ketiga jenis ekstrak tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol mengandung 5 jenis senyawa meliputi
steroid, flavonoid, saponin, fenohidroquinon, dan tanin. Paling banyak dibandingkan dua jenis ekstrak lainnya. Hal serupa juga ditemukan pada ekstrak etanol daun tanaman api-api putih yang mengandung flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa organik yang memiliki cincin heterosiklik dan non-heterosiklik yang ditandai dengan adanya atom nitrogen berada pada rantai alifatik. Senyawa alkaloid tidak terdeteksi pada kedua ekstrak etanol, daun tanaman lindur, dan tanaman api-api putih, sedangkan senyawa ini terdeteksi pada daun tanaman pidada putih. Hal ini dapat disebabkan adanya perbedaan distribusi komponen bioaktif pada berbagai jaringan tanaman dari setiap spesies tanaman penyusun ekosistem mangrove. Pada potensi ekstra daun tanaman lindur sebagai antibakteri, potensi ketiga, jenis ekstrak daun tanaman lindur dilakukan menggunakan metode difusi agar dan diamati setiap 2 jam sekali selama 24 jam. Ekstrak etil asetat pada penelitian ini berpotensi dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli dengan rentang konsentrasi 1,0 sampai 2,0 mg per sumur dan diameter zona bening sebesar 3,23 sampai 8,53 mm pada rentang jam ke-11 dan jam ke-19. Dapat dilihat gambar dan satunya ya. Hasil penelitian ini berbeda dengan ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol daun tanaman. Api-api putih Avicennia sp. yang memiliki aktivitas antibakteri rentang konsentrasi 100 sampai 100.000 mg per liter atau 0,1 sampai 1000 mg per mililiter. Dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan bahwa diameter zona bening mengalami peningkatan pada jam ke-11 hingga jam ke-14, namun menurun pada jam ke-15. Ekstrak etil asetat dengan konsentrasi 1,5 sampai 2,0 mg per sumur masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus pada jam ke-16 dan jam ke-18, sedangkan zona bening tidak terbentuk pada sumur agar dengan ekstrak etil asetat sebesar 1,0 mg per sumur. Dapat dilihat juga pada gambar kedua, pola yang hampir serupa juga ditemukan pada penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Namun peningkatan ukuran zona bening terjadi pada jam ke-7 dan jam ke-11. Pengujian aktivitas antibakteri juga dilakukan terhadap antibiotik chloramphenicol sebagai kontrol positif. Pembentukan zona bening pada media agar yang mengandung bakteri Staphylococcus aureus berkisar 19,33 sampai 21,77 mm, sedangkan pada media agar yang mengandung E. coli yaitu berkisar sekitar 12,5 sampai 18,7 mm. Dapat disimpulkan bahwa daun lindur dapat diekstraksi menggunakan pelarut yang polaritasnya berbeda, yaitu N-heksana, etil asetat, dan etanol. Ketiga jenis ekstrak daun lindur yang dihasilkan menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki rendemen paling tinggi, yaitu 7,36%. Ketiga esa tersebut mengandung senyawa fitokimia berupa steroid, tripenoid, flavonoid, tanin, saponin, dan fenohidroquinon. Berbagai senyawa fitokimia tersebut memiliki potensi antibakteri. Namun potensi antibakteri hanya ditemukan pada ekstrak etil asetat. Ekstrak ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus
Bakteri Escherichia coli. Efektivitas tertinggi ditunjukkan pada bakteri Staphylococcus aureus yang tergolong ke dalam bakteri gram positif dengan diameter zona bening berkisar 3,8 mm pada rentang jam ke-11 sampai jam ke-19. Ekstrak etil yang mengandung senyawa polar dan nonpolar dari tanaman lindur memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai antibakteri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.